Buron 1 tahun, penganiaya TNI ditangkap polisi. Lima hektar lahan terbakar di Tanah Miring. KKB bakar puskesmas dan rumah dinas nakes di Pegunungan Bintang. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Merauke hari ini. Selama 30 menit ke depan, bersama saya, Frankie Wahel. Inilah Kompas TV independen terpercaya. Saudara, kita awali berita pertama. SMA Negeri 2 Merauke menjalankan program sekolah semi-militer sejak tahun 2021 dan bekerja sama dengan TNI Polri. Melalui program ini, para siswa diharapkan memiliki jiwa nasionalisme dan sikap disiplin yang baik. SMA Negeri 2 Merauke mengusung program sekolah semi-militer yang telah berjalan mulai dari tahun 2021. Tahun ini, pihak sekolah sudah melepas angkatan keempat. Program ini melibatkan seluruh unsur TNI mulai dari Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Polri sebagai pendamping dalam pelaksanaan kegiatan. Kegiatan semi-militer hanya dilakukan 1 kali dalam seminggu, yakni di hari Sabtu mulai dari jam 9 pagi sampai selesai dan berlokasi di sekolah. Namun dalam beberapa sesi, kegiatan dapat dilaksanakan di lokasi TNI Polri tergantung materi yang dibawakan. Pelaksana tugas Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Merauke Syafi'i mengatakan pihak sekolah sudah bekerja sama hingga telah dibuat kurikulum dengan TNI Polri terkait pelaksanaan sekolah semi-militer ini. Materi yang diajarkan pun beragam mulai dari kedisiplinan, Pancasila, bela negara, sampai adanya latihan fisik. Terus kemudian sudah dibuatkan semacam kurikulumnya lah gitu. Nah, yang disampaikan oleh bapak-bapak itu bisa materi, misalnya disiplin, misalnya Pancasila. Tapi mereka juga ada fisiknya. Sementara Kapten ADM Mukmin Prihadi Subekti, pendamping dari TNI Udara, menyebut dengan adanya semi-militer, pihaknya berharap anak-anak yang mengikuti kelas semi-militer ini memiliki jiwa nasionalisme dan sikap kedisiplinan yang bagus, berkarakter, dan bisa menjadi langkah pertama bagi yang berminat untuk masuk ke sekolah kedinasan atau mendaftar sebagai anggota TNI Polri. Anak-anak ini karakternya terutama karena mungkin anak-anak zaman sekarang kan zaman ya istilahnya digit untuk media-media yang istilahnya mungkin terlalu bebas. Nah, ini dengan adanya semi militer kita menanamkan jiwa nasionalisme, jiwa istilahnya tidak terpengaruh dengan medsos yang hoak-hoak atau berita-berita yang tidak benar, terus tidak terpengaruh dengan lingkungan mungkin seperti perkembangan zaman ini. Harus kita anak-anak ini jadi anak-anak yang terdidik dengan baik. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merauke bersama warga berhasil memadamkan kebakaran lahan di kawasan Tanah Miring. Kebakaran ini menghanguskan sekitar 15 hektar lahan. BPBD Merauke juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan di musim kemarau panjang saat ini. Kebakaran lahan terjadi di kawasan hutan dan lahan seputaran Kampung Kamami, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Kejadian ini terjadi pada Selasa malam 23 September lalu sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Merauke, Romanus Sujatmiko, membenarkan hal tersebut dan mengatakan pihaknya mendapatkan informasi soal kebakaran di SP2 Tanah Miring sekitar jam 21.00 waktu Indonesia Timur dan langsung menuju ke lokasi kebakaran. Setelah beberapa jam, kobaran api berhasil dipadamkan sekitar pukul 3 waktu Indonesia Timur dini hari. Kebakaran ini menghanguskan sekitar 15 hektar lahan. Ya, kita dapat informasi dari masyarakat bahwa ada kebakaran di SP2 Tanah Miring. Dan malam itu kita mempersiapkan tim, ya kurang lebih jam 9 malam. Kita meluncur ke sana, kita bantu masyarakat di sana.
kurang lebih jam 3 pagi itu kita bisa selesaikan, kita padam api yang berkobar di sana. Berdasarkan penyampaian dari masyarakat itu kurang lebih 15 hektar. BPBD Merauke juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan di musim kemarau panjang saat ini. Karena kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga mengancam kesehatan, ekosistem, serta dapat menimbulkan kabut asap yang berbahaya. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Sorotan lainnya, saudara, pelaku penganiayaan terhadap anggota TNI di Kampung Po, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, akhirnya berhasil ditangkap polisi setelah lebih dari 1 tahun buron. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka di kepala, telinga kiri, lengan kiri, dan punggung, serta pelaku dijerat pasal 351 ayat 1 ke-2 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman pidana hingga 5 tahun penjara. Satuan Reskrim Polres Merauke bersama Polsek Jagebob menangkap seorang pria berinisial BW, pelaku penganiayaan terhadap anggota TNI aktif Pratu Yosep Kambujay. Penangkapan dilakukan di rumah pelaku yang berada di tengah kebun di Kampung Jagebob 29 September lalu. Kasus penganiayaan ini terjadi pada 3 Agustus 2024 lalu dan korban merupakan seorang TNI yakni Pratu Yosep Kambujay yang saat itu masih bertugas di Kipance Yonif 757 Merauke. AKP Anugrah Darmawan, Kasat Reskrim Polres Merauke menjelaskan peristiwa bermula saat pelaku bersama 7 rekannya menggelar pesta minuman keras sejak sore hingga dini hari. Usai pesta, pelaku mendapat laporan dari istrinya bahwa korban sempat berusaha melakukan pelecehan. Bermula dari adu mulut, berlanjut hingga perkelahian terjadi, dan pelaku kemudian mengambil parang untuk menyerang korban sebanyak 6 kali. Pelaku ini sudah melaksanakan pesta miras dengan kurang lebih ke-7 temannya, yang awalnya dari jam 4 sore sampai dengan jam 2 dini hari tadi. Jadi pesta miras, setelah pesta miras, pelaku sempat keluar ke teras untuk duduk-duduk. Setelah itu istrinya datang ke pelaku menyampaikan bahwasanya korban ini sempat mau memperkosa istrinya. Dari situ sempat adu mulut, cekcok, dan korban sempat memukul daripada pelaku. Terus pelaku kembali masuk ke dalam mengambil parang, terus langsung mengayunkan sebanyak 6 kali. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka di kepala, telinga kiri, lengan kiri, dan punggung. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 ayat 1 ke-2 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman pidana hingga 5 tahun penjara. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, imbas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur dan Gunung Lewotolok di Kabupaten Lembata, 3 bandara di Pulau Flores ditutup. Akibatnya 5 penerbangan dari dan ke Bandara El Tari Kupang dibatalkan. 3 bandara di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, diantaranya bandara di Kabupaten Sika, Kabupaten Flores Timur, dan Kabupaten Lembata, ditutup imbas erupsi 2 gunung api yakni Gunung Lewotobi laki-laki dan Gunung Lewotolok. Akibatnya hari ini 5 penerbangan dari dan menuju Bandara El Tari Kupang dibatalkan. Sementara untuk besok 1 penerbangan sudah positif dibatalkan pihak maskapai. Pihak Angkasa Pura menyebut kondisi ini sudah terjadi 2 minggu belakangan, di mana sistem buka tutup bandara diberlakukan di sejumlah bandara yang ada di Pulau Flores. Penerbangan di Bandara Udara El Tari masih berlangsung normal, namun diinformasikan rute-rute penerbangan yang mengalami dampak terkait dengan sebaran abu vulkanik Lewotolok maupun Lewotobi, sesuai dengan informasi dari Air Navigation, Airnav, bahwa bandar udara di Larantuka, Maumere, dan Lewoleba mengalami penutupan, atau sehingga penerbangan dari dan menuju bandar-bandar tersebut mengalami pembatalan penerbangan seperti itu. Hingga saat ini, status Gunung Lewotobi laki-laki masih dalam level 4 awas, sementara Gunung Lewotolok berstatus level 3 siaga. Kedua gunung ini juga masih terus mengalami erupsi.
Citos Natun, Kompas TV Kupang, Nusa Tenggara Timur. KKB bakar puskesmas dan rumah dinas nakes di Pegunungan Bintang. Selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Frankie Wohel dalam Kompas Merauke. Saudara terseret ombak saat berenang di Pantai Amai, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. 2 mahasiswa ditemukan meninggal dunia. 2 orang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jayapura dilaporkan tenggelam saat berenang di Pantai Amai, Kampung Tablasupa, Kabupaten Jayapura, Papua. Kepala Kantor SAR Jayapura, Anton Sucipto menjelaskan, insiden ini terjadi pada Jumat sore sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Saat itu, kedua korban bersama sejumlah temannya sedang berenang di Pantai Amai. Namun, tiba-tiba kedua korban diterjang ombak besar dan dinyatakan hilang. Sejumlah teman korban dan warga setempat kemudian melakukan pencarian dan tak lama berselang menemukan 1 korban dalam keadaan meninggal dunia. Pencarian terhadap 1 korban lainnya dilanjutkan pada Sabtu pagi oleh tim SAR gabungan dari Basarnas, Polairut, dan warga setempat. Dari pencarian yang dilakukan, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban meninggal dunia pada kedalaman 3 meter dengan kondisi terjepit di karang. Korban kemudian dievakuasi dan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Seru pertama melakukan pencarian di permukaan air dengan menggunakan perahu karet. Seru kedua melakukan pencarian di permukaan dengan menggunakan drone. Dan seru ketiga melakukan penyelaman di lokasi kejadian. Pada pukul 7.55 waktu Indonesia Timur, korban berhasil ditemukan di kedalaman 3 meter dengan posisi terjepit di bebatuan karang. Kemudian korban dievakuasi menuju ke pos Polairut Depapre dengan menggunakan rubber boat dan perahu milik Polairut. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Sorotan lainnya, saudara, aksi unjuk rasa di depan kampus Universitas Cendrawasih atau Uncen berujung ricuh. Dari kericuhan itu, polisi menangkap 4 mahasiswa yang diduga sebagai penanggung jawab aksi. Ratusan mahasiswa Universitas Cendrawasih menggelar aksi demo di jalan masuk Universitas Cendrawasih pada Selasa pagi. Aksi yang awalnya tertib berubah ricuh ketika ratusan mahasiswa ini memaksa untuk melakukan long march menuju lingkaran AB Pura untuk bergabung dengan massa aksi lainnya. Polisi yang berjaga pun menghimbau pendemo untuk tidak melakukan long march karena akan mengganggu ketertiban umum. Namun upaya ini tak digubris oleh massa pendemo. Alih-alih mendengarkan permintaan polisi, massa aksi justru bertindak anarkis dengan menyerang aparat kepolisian yang berjaga dengan melemparkan batu dan botol ke arah polisi. Untuk membubarkan massa aksi, polisi pun mengambil langkah tegas dengan menyemprotkan air water cannon dan melepas gas air mata untuk membubarkan massa aksi. Akibat kericuhan ini, aparat kepolisian menangkap 4 orang mahasiswa yang diduga sebagai penanggung jawab aksi untuk dimintai keterangan di Mapolres Jayapura Kota. Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Frederikus Maklarimbon mengatakan pihaknya tak melarang penyampaian aspirasi para mahasiswa, namun harus dilakukan di tempat yang tidak mengganggu aktivitas dan ketertiban masyarakat lain. Dengan pemberitahuan aksi di lingkaran AB, jadi teman-teman mahasiswa yang merencanakan aksi ini, ini kan memaksakan untuk long march berkumpul di lingkaran AB. Dengan komitmen awal kan tidak ada yang long march, karena long march sendiri kan akan mengganggu ketertiban. Silakan menyampaikan aspirasi di tempat dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lain. Karena dia ada memaksa untuk long march itu, sehingga dihentikan. Itulah kejadian yang karena itu kan juga bertugas di terang juga dengan Pak Gubernur. Yang diamankan itu kan mereka yang memprovokasi situasi. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Saudara, kelompok kriminal bersenjata membakar puskesmas dan sejumlah rumah dinas tenaga kesehatan di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Kelompok kriminal bersenjata kembali berulah dengan membakar puskesmas dan sejumlah rumah dinas tenaga kesehatan di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.
Merespon pembakaran itu, Satgas Damai Kartens menuju lokasi untuk memadamkan api, namun dihadang dan ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata sehingga terlibat kontak tembak kurang lebih 30 menit. Dalam kontak tembak itu, Satgas Damai Kartens berhasil memukul mundur kelompok bersenjata, namun seluruh bangunan puskesmas dan rumah dinas tenaga kesehatan ludes terbakar. Dari pantauan udara, pelaku pembakaran berjumlah 8 orang dengan membawa 4 pucuk senjata api laras panjang. Pelaku pembakaran diduga kuat dilakukan oleh kelompok Ngalum Kupel yang selama ini sering melakukan kejahatan penembakan aparat dan warga sipil di distrik Kiwirok. Kelompok kriminal bersenjata yang menamakan dirinya Kodap 15 Ngalum Kupel membakar bangunan puskesmas dan rumah dinas tenaga kesehatan. Tim Satgas Operasi Damai Kartens segera merespon dari tempat kejadian kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata dan akhirnya mereka melarikan diri ke arah desa Loli. Dari posisi ketinggian, aparat melihat fasilitas kesehatan yang sedang direhabilitasi sudah terbakar, serta rumah dinas tenaga kesehatan juga terbakar. Aparat tetap siaga penuh. Status siaga 1 diberlakukan di seluruh pos untuk mencegah serangan susulan. Akibat pembakaran tersebut, seluruh aktivitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Kiwirok dihentikan sementara hingga situasi kembali kondusif. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Proyek nasional dihalangi ormas, wali kota nyaris baku hantam. Selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Frankie Wohel dalam Kompas Merauke. Saudara, pekerjaan proyek nasional Kampung Nelayan di Kota Gorontalo diduga dihalangi organisasi masyarakat Grip Jaya lantaran sengketa tanah. Geram proyek dihalangi, Wali Kota Gorontalo datangi pengurus Grip Jaya hingga bersitegang dan nyaris baku hantam. Inilah detik-detik saat Wali Kota Gorontalo bersitegang dengan pengurus Ormas Grip Jaya yang diduga menghalangi proyek nasional Kampung Nelayan di Kota Gorontalo. Tak terima proyek dihalangi, Adan Dambea langsung mendatangi markas Grip Jaya. Ketegangan pun tak terhindarkan hingga nyaris baku hantam. Wali Kota Gorontalo Adan Dambea bilang, proyek nasional Kampung Nelayan yang kini dalam pekerjaan berupaya dihalangi bahkan sempat dihentikan. Adan Dambea mengaku tak akan membiarkan ormas mengganggu pekerjaan proyek nasional di Kota Gorontalo. Upaya penghentian proyek pembangunan Kampung Nelayan dengan nilai kontrak hingga 11 miliar ini pun diduga lantaran sengketa lahan. Saya minta pada aparat penegak hukum dan utamanya di pusat agar supaya mau kasih clear ini Grip Jaya. Jadi mereka di daerah-daerah justru menghambat pelaksanaan proyek di daerah-daerah. Jadi bukan membantu pemerintah daerah di dalam kegiatan pembangunan, tapi justru mereka menghalangi kegiatan pembangunan daerah. Justru bikin rusak Kota Gorontalo. Ya. Oleh karena itu saya minta ini tolong dihargai. Karena ini termasuk proyek nasional dari Pak Prabowo, ya, Presiden. Ya. Sementara itu, Adan Dambea menegaskan seluruh sertifikat lahan di atas proyek nasional ini telah dikantongi pemerintah. Bahkan sebelumnya, Adan Dambea telah meminta ormas untuk melakukan gugatan ke pengadilan jika terdapat sengketa lahan, namun hingga kini tak kunjung dilakukan. Salah satu tokoh nelayan mengaku sangat menanti kampung nelayan yang kini tengah dibangun, lantaran dinilai akan memberikan berbagai dampak positif bagi nelayan di Kota Gorontalo. Memang kami sepakat masyarakat yang hadir itu kami menerima program yang diluncurkan dari pusat itu, pembentukan kampung nelayan. Kebetulan ada lahan daripada pemerintah yang ada di sini, jadi kami siap menerima, mendukung program itu. Siap. Berarti ini memang lahan pemerintah ya Pak ya? Iya. Oh. Memang dulunya dikuasai oleh masyarakat ini, tapi akhirnya kepentingan pelabuhan Peri waktu itu masyarakat yang ada di sini dipindahkan. Tapi dengan catatan tadi ada ganti rugi Pak waktu itu. Dengan geram, Adan Dambea pun meminta agar keberadaan Ormas Grip Jaya di Kota Gorontalo dievaluasi lantaran dinilai bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Triska Misma, Kompas TV Kota Gorontalo, Gorontalo. 2 SPG handphone di salah satu mal Kota Makassar berkelahi di dalam area toko. Perkelahian ini dipicu berebut customer yang datang untuk membeli handphone.
Inilah video perkelahian antar kedua SPG handphone yang terjadi di salah satu mal yang ada di Kota Makassar. Keduanya terlihat saling tarik rambut dan para karyawan di toko lain mencoba untuk melerai kedua SPG tersebut. Usai video ini viral, diketahui keributan ini dipicu aksi saling berebut customer yang ingin berbelanja handphone. Pihak kepolisian dari Polsek Wajo Kota Makassar yang mendapatkan laporan kedua belah pihak mendatangi lokasi dan meminta beberapa keterangan dari saksi. Jadi awalnya ada salah satu pelanggan yang pertama mendatangi konter yang satu, kemudian berpindah tempat ke konter yang kedua, disitulah terjadi ketersinggungan. Masing-masing sales dari toko ini menyatakan bahwa pembeli ini adalah langganannya masing-masing, sehingga terjadi cekcok, akhirnya berujung perkelahian. Jadi sebenarnya untuk MTC Karibosi saat ini bisa dibilang sepi dengan pelanggan, sehingga ketika ada pelanggan maka para sales di sana memperebutkan. Saat ini kedua SPG tersebut telah melaporkan kejadian perkelahian lantaran keduanya mengalami luka pada bagian lengan dan wajahnya. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, kasus keracunan makanan di 3 kabupaten kota di Maluku beberapa waktu lalu membuat kantor pelayanan pemenuhan gizi Ambon menutup sementara 3 dapur makanan bergizi gratis. Penutupan ini bertujuan mencegah kejadian serupa terulang dan memberi waktu untuk evaluasi serta investigasi. Kasus keracunan makanan yang menimpa puluhan siswa di Maluku Barat Daya, Kota Tual, dan Ambon mendorong kantor pelayanan pemenuhan gizi Ambon menutup sementara 3 dapur makanan bergizi gratis. Penutupan berlangsung tanpa batas waktu hingga hasil evaluasi dan investigasi keluar. Petugas kini mengevaluasi standar kebersihan dan keamanan pangan di seluruh dapur. Kantor pelayanan pemenuhan gizi Ambon mewajibkan setiap SPPG yang masih beroperasi memiliki sertifikat layak higienis sanitasi. Selain itu, setiap dapur wajib didampingi 1 ahli gizi dan juru masak bersertifikat untuk memastikan makanan yang disajikan aman bagi siswa. Jadi sementara ini ditutup sampai tidak tahu kapannya, sampai dengan pengurusan persyaratan yang mereka lengkapi dulu, baru bisa mereka beroperasi kembali. Jadi selain itu mereka ditinjau kembali dapurnya, setelah memang layak untuk dilakukan operasi, baru mereka beroperasi. Untuk kejadian yang terjadi itu kan 3, 1 di MBD, 1 di Tual, dan 1 di Ambon. Semuanya dapurnya ditutup. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku telah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah stakeholder untuk melakukan evaluasi menyeluruh SPPG. Tentunya kita evaluasi ya. Untuk evaluasi itu kita langsung melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam bulan depan ya ini ya, karena kita memang masih mengumpulkan semua data-data, jadi supaya nanti kita pada evaluasi itu akurat gitu ya. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Ambon menegaskan langkah ini menjadi komitmen melindungi kesehatan siswa sekaligus menjamin program makan bergizi gratis tetap berjalan aman dan bertanggung jawab. Yahya Lating, Kompas TV Ambon, Maluku. Jika biasanya kopi fermentasi berasal dari luwak, berbeda halnya dengan kopi fermentasi di Merauke. Kopi endemik hasil fermentasi alami biji kopi yang dicerna oleh burung kasuari menjadi sebuah inovasi kopi lahir dari jantung Taman Satwa di Merauke. Di ujung timur Indonesia, tepatnya di Merauke, sebuah inovasi kopi hadir sebagai ikon baru oleh-oleh khas daerah. Kopi kasuari namanya, kopi endemik yang lahir dari proses unik dan alami, langsung dari Taman Satwa yang menjadi rumah bagi burung kasuari. Inovasi kopi ini diprakarsai oleh seorang pecinta kopi, Aditya Pratama, bersama pemilik burung kasuari, Fredericus Gepse. Kopi ini dihasilkan dari biji kopi yang telah melewati proses alami dalam pencernaan burung kasuari. Aditya meneliti dan melakukan observasi kurang lebih selama 3 bulan, serta memberi pakan buah kopi dari daerah Jagebob dan Muting yang merupakan penghasil kopi utama di Merauke. Hal ini diklaim sebagai sebuah inovasi pertama di dunia yang kini resmi diluncurkan langsung di Taman Satwa Yamai Ati, tempat kopi kasuari difermentasi oleh burung kasuari. Berbeda dengan kopi luwak, kopi kasuari menggunakan unggas pemakan buah-buahan yang menghasilkan cita rasa kopi khas dengan aroma yang sangat istimewa. Aditya menyebut
Proses produksi kopi kasuari cukup ketat, dimulai dari pengumpulan kotoran, pembersihan, sterilisasi, hingga penjemuran selama berminggu-minggu sebelum disangrai. Karena pertama, kasuari merupakan hewan endemik yang ada di Merauke. Lalu juga kopi yang digunakan untuk kopi fermentasi ini khas dari Merauke, yaitu dari daerah Jagubok dan juga Muting. Jadi saya dengan Pak Freddy sepakat untuk mengembangkan ini selama kurang lebih 3 bulan untuk meneliti mulai dari fermentasi hasil kopinya sampai ke perilaku kasuarinya setelah diberi makan kopi. Hasilnya kotoran kasuari berbentuk biji kopi itu kami bersihkan, lalu kami sterilisasi, kami jemur hingga beberapa minggu, hingga hasilnya kami sangrai dan kami sebut sebagai kopi kasuari khas dari Merauke. Karena produksi yang sangat terbatas demi menjaga kelestarian burung kasuari, kopi ini diharapkan menjadi wajah baru oleh-oleh khas dari ujung timur mengangkat nama Merauke ke panggung kopi dunia. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Merauke edisi hari ini. Saya Franky Wohel, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Saksikan terus Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.